Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Yesus, kami mau menaikkan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku. Ya Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ku beri hormat bagi-Mu Tuhan. Ku beri pujian bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Oh, Kau pengharapanku, itu hanya Engkau Tuhan Yesus. Ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku kan bersyukur. Ku beri hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan.
akan selalu meninggikan Engkau, meninggikan nama Yesus dalam setiap apapun yang ku kerjakan. Sepanjang hari, bahkan sepanjang hidupku, ku kan terus memuji Allah yang hidup, memuji Allah yang perkasa dalam setiap hidup. Hanya Kau Yesus. Mulut kami penuh dengan pujian dari-Mu, karena kasih-Mu yang tak berkesudahan. Anugerah-Mu ada bagiku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan dan mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, berkat yang baru yang daripada-Mu. Dan saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan seperti yang sudah sebagian besar saudara tahu,
pada tahun ini gereja kita diberi Tuhan sebuah tema, yaitu mengenai fulfilling divine destiny, atau dalam bahasa Indonesia adalah menggenapi tujuan ilahi yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca sebuah ayat di dalam Alkitab yang seringkali mungkin sebagian besar dari kita bingung gitu ya, apa yang harus kita lakukan saat kita merenungkan firman Tuhan atau ayat yang ini gitu. Kalau kita bicara mengenai fulfilling divine destiny atau memenuhi panggilan Tuhan yang ilahi, tentu saja dalam perjalanan hidup ini kita memiliki rencana-rencana gitu ya. Kita memiliki plans atau rancangan. Kita punya mimpi-mimpi dan lain sebagainya. Tetapi waktu kita baca ini, kita sedikit bingung. Sebelumnya kita akan baca sama-sama. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8 katakan seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, sebagai manusia, seringkali kita punya rencana-rencana, kita punya planning dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa rancangan kita itu bukanlah seperti rancangan Tuhan. Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa sebenarnya rancangan Tuhan? Yang saya rancangkan ini baik kok. Apakah berarti saya tidak boleh mempunyai rancangan? Apakah berarti saya tidak boleh punya rencana? Karena dikatakan jangan-jangan nanti rencana saya, rancangan saya itu bukan rencana Tuhan. Bukan rancangan yang sudah Tuhan tuliskan dalam kehidupan kita. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya kita menjadi takut. Kalau kita punya rencana, jangan-jangan bukan dari Tuhan. Kalau kita mulai plan sesuatu yang baik untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, bahkan untuk diri kita sendiri, kita mulai ragu-ragu. Betul nggak ya? Saya berdoa juga apakah Tuhan menjawab, apakah Tuhan mengkonfirmasi dan lain sebagainya. Nah, kita akan sama-sama belajar mengenai ayat ini, gitu ya. Karena ikut Tuhan Yesus tidak seharusnya sebingung itu, sesusah itu, ya. Kalau kita disuruh mengetahui rancangan Tuhan dari A sampai Z, tentu saja kita tidak bisa. Karena itu rahasia Tuhan, mungkin kita tidak bisa melampauinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan rancanganku bukanlah rancanganmu? Masa kalau saya merancangkan sesuatu yang baik itu bukan dari Tuhan? Nah, kita akan belajar dari ayat sebelumnya. Ya. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dari pasal ini? Ayat sebelumnya kita baca dari ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7 ini yang sangat penting. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia, Tuhan, akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, kita bisa tahu dari ayat sebelumnya bahwa yang dimaksudkan rancanganku bukanlah rancanganmu. Tidak serta-merta semua rancangan kita itu bukan rancangan Tuhan. Kalau kita merancangkan sesuatu yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, tentu saja kita boleh melakukannya. Tetapi yang dimaksudkan bukan sesuai dengan rancangan Tuhan adalah ayat 7 tadi. Orang fasik. Orang yang jahat di mata Tuhan. Tuhan berkata bahwa hendaklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi yang dimaksudkan di ayat yang ke-8 adalah rancangan yang jahat. Rancangan orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mau dengar apa yang Tuhan katakan.
Meskipun tampaknya rancangannya itu untuk menuju kesuksesan, untuk menuju sesuatu yang baik. Tetapi kalau dia adalah orang yang fasik, orang yang jahat, apa sih orang jahat, apa sih orang fasik? Simple sekali, orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak dengar apa yang Roh Kudus katakan. Maka Tuhan berkata, rancanganmu meskipun itu baik, meskipun itu indah kelihatannya, bukan rancanganku. Karena engkau orang fasik, karena engkau orang yang jahat, semuanya kemungkinan untuk dirimu sendiri, untuk kaummu sendiri. Nah, hari ini kita belajar, kalau kita punya rancangan, kalau kita punya rencana dalam hidup kita bawa kepada Tuhan. Supaya kita memastikan diri kita adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita dekat dengan Tuhan. Karena kita tanya kepada Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita nggak dengar suara Tuhan, lama-lama kita akan jadi orang yang fasik. Kita akan jadi orang yang jahat di mata Tuhan. Orang yang jahat di mata Tuhan mungkin di mata manusia sepertinya baik-baik saja. Nah, hari ini kalau kita punya rancangan, kita punya plan, pastikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita ini bukan orang yang fasik, kalau kita selalu ingin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka yang muncul dari hati kita, yang muncul dalam pikiran kita adalah rancangan Tuhan. Bukan sebaliknya. Jadi kita nggak perlu bingung untuk ACC gitu ya. Tuhan, ini rancanganku, boleh apa enggak? Bisa apa enggak? Enggak, terbalik. Tuhan yang punya rancangan dalam hidup kita yang melakukan. Kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu ragu-ragu. Saya punya keinginan dalam hati saya punya mimpi dalam pemikiran saya, dalam hati saya punya mimpi. Bisa nggak ya saya jalankan? Boleh nggak saya jalankan? Kalau memang itu mimpimu, ambisimu gitu ya, apa yang engkau inginkan, memang kamu harus ragu-ragu. Tetapi kalau saudara memastikan bahwa rencana Tuhan itu adalah di dalam hati kita, rancangan yang Tuhan sudah buat, itu kita tahu, kita masukkan dalam hati kita. Dan kita hanya menjalankan, maka nggak ada keraguan dalam hidup ini. Mau melangkah, mau mengambil sebuah keputusan, jalan tanpa ragu-ragu. Karena apa? Karena Tuhan yang pimpin. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu cara Tuhan memimpin hidup kita, Tuhan memberitahukan rancangannya dalam hidup kita itu banyak cara. Dan salah satu caranya adalah dalam damai Tuhan. Maksudnya seperti apa? Kita baca dulu. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya 55 mulai ayat yang ke-12. Yesaya 55 ayatnya yang ke-12 dikatakan seperti ini. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Dikatakan kalau dalam bahasa Inggris, saya ingin bacakan buat saudara. For ye shall go out with joy and be led forth with peace. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan dihantarkan dengan damai. Lebih jelas dalam bahasa Inggris dikatakan led forth. Led forth itu artinya dipimpin. Ya, dipimpin oleh damainya Tuhan. Maksudnya apa? Seringkali kalau kita mau ambil keputusan, kita mau memikirkan sesuatu, ya, kita mau menentukan sesuatu dalam hidup kita, sesuatu yang penting mungkin. Salah satu caranya Tuhan bicara sama kita adalah melalui damai sejahteranya. Kita dihadapkan dengan beberapa pilihan. Lalu kita memikirkan ini mana yang harus saya pilih. Seringkali Tuhan akan tunjukkan pilihan yang tepat melalui damai sejahtera dalam hati kita. Saat mungkin ada pilihan A, B, dan C, Tuhan mau kita ambil yang C, maka waktu kita memikirkan mengenai hal ini, waktu kita lihat mengenai hal ini, kita akan merasa damai. Kita akan merasa, saya kok damai sejahtera ya melihat yang C ini. Waktu saya lihat yang A, waktu saya pikirkan yang B, saya nggak damai. Masih banyak keraguan. Tapi waktu saya lihat yang C, meskipun belum sempurna, meskipun mungkin masih ada keraguan sedikit di sana sini, tapi saya merasakan damai sejahtera. Maka saya pilih yang C. Nah,
Itulah yang dimaksudkan dengan kamu akan berangkat dengan sukacita dan dihantarkan dengan damai. Led forth, dipimpin oleh damainya Tuhan. Nah, hari ini pastikan Roh Kudus itu boleh bertahta di dalam hati kita. Karena dia lembut dan manis. Dia tidak akan memaksa. Kalau kita nggak kasih tempat dalam hidup kita, oke, nggak masalah. Tapi begitu kita buka hati kita, dia nggak kemana-mana. Dia selalu ada dalam hidup kita. Tapi begitu kita buka telinga kita, telinga rohani kita buka hati kita, maka kita dengar apa yang dia katakan. Roh Kudus itu bukan seperti teh celup gitu ya, yang ada lalu diangkat nggak ada. Roh Kudus bisa keluar masuk dalam hidup kita. Bukan seperti itu. Dia yang punya kita. Dan dia selalu berada dalam hidup kita. Dia nggak pernah nonaktif, nggak. Dia selalu berbicara, dia selalu mengingatkan. Tetapi yang nonaktif bukan Roh Kudusnya. Yang tidak aktif adalah telinga rohani kita. Hati kita, mata rohani kita. Seringkali kita tutup. Kita nonaktifkan. Sehingga kita nggak dengar. Roh Kudus bilang apa? Dia sedang mengarahkan sesuatu dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, kita minta Roh Kudus ada dalam hidup kita. Sebenarnya dia sudah ada. Tetapi yang harus kita minta adalah, yang harus kita kejar adalah mata rohani kita, telinga rohani kita, hati kita. Kita buka buat Roh Kudus. Dan dengan demikian, saat kita mulai merancangkan sesuatu, kita mulai merencanakan sesuatu, kita bisa tahu apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita ambil. Salah satu caranya adalah dari damai sejahtera yang hati kita bisa rasakan, yang Roh Kudus taruh dalam hati kita. Maka kita ambil keputusan itu. Oleh karena itu pagi hari ini, pastikan kita buka hidup kita untuk Roh Kudus. Kita mau dengarkan apa yang Dia mau. Rancangan apa yang sedang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Keputusan apa yang harus kita ambil dalam hidup kita. Biarkan damai Tuhan itu menjadi kompas dalam hidup kita. Biar damai sejahtera itu selalu ada. Sehingga kita bisa tahu, oh saya harus ambil keputusan yang ini. Oh saya harus melangkah ke sini. Karena saya tahu di sana ada damai Tuhan. Di sana ada sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Seringkali Tuhan kami kebingungan untuk menjalani kehidupan ini. Apa yang harus kami ambil, apa yang harus kami putuskan dalam hidup ini. Tapi hari ini kami tahu damai-Mu yang menuntun kami. Damai-Mu yang memimpin kami. Oleh karena itu Roh Kudus, kami mau dipimpin sehingga seluruh kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami terima dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.